Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur. Ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah membahas mengenai apa itu profesi, terus apa perbedaan antara profesi dan profesional. Nah, mungkin kalian juga harus memahami tentang kode etik profesi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tuntas tentang konsep dari kode etik profesi ya. Kalian juga sangat mengetahui bahwa kode etik itu berasal dari kode, kata kode. Kode itu merupakan suatu tanda ataupun simbol, baik itu berupa kata, berupa tulisan, ataupun benda, yang mana simbol tersebut kalian sudah sepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Jadi kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Nah itu. Jadi kode merupakan suatu kumpulan peraturan yang sistematis yang mana peraturan-peraturan tersebut sudah disepakati oleh suatu organisasi, oleh suatu organisasi sosial seperti itu. Yang mana tujuannya itu untuk menjamin suatu ada maksud-maksud tertentu dengan adanya dibuat peraturan tersebut. Ya, pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, kode etik itu yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Ya, jadi kode etik ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu kode gitu kan. Jadi kumpulan suatu peraturan yang sistematis gitu kan. Terus nah ini kode etik yaitu suatu norma atau peraturan ataupun azas yang mana peraturan itu sudah diterima oleh suatu kelompok tertentu. Yang mana peraturan itu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari, baik itu di masyarakat maupun di tempat kerja. Ya. Jadi kode etik ataupun peraturan-peraturan, baik itu di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, itu pasti ada kode etiknya. Kode etik di dalam keluarga juga ada. Kode etik terhadap orang tua, kode etik terhadap anak, ya kan? Pasti ada. Jadi dimanapun kita berada pasti ada kode etik. Nah, dengan adanya kode etik tersebut, ya kita harus bisa memahami, harus bisa mengontrol tingkah laku kita. Ya, tingkah laku yang seperti apa? Ya, tingkah laku yang baik-baik ya di suatu kelompok. Ya. Nah, kode etik profesi di sini ya yang namanya dengan peraturan pasti ada yang nyeleweng ya. Dengan adanya orang yang nyeleweng tersebut pasti ada sanksi yang diberikan. Nah, dari situlah sanksi bagi orang-orang yang melanggar dari kode etik yang tidak sesuai ataupun bertingkah laku yang buruk di dalam suatu lingkungan masyarakat maupun di tempat kerja pasti ada sanksinya. Nah, sanksi-sanksi dari kode etik profesi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin kalian sudah memahami ya. Jadi saya garis bawahi dulu. Adapun pengertian dari kode etik yaitu suatu peraturan yang mana peraturan tersebut sudah diterima oleh suatu kelompok, terus peraturan tersebut digunakan untuk landasan tingkah laku sehari-hari.
Nah, misalnya kita berada di masyarakat, berarti kode etik masyarakat untuk bertingkah laku sehari-hari di lingkungan masyarakat. Di tempat kerja, berarti bagaimana peraturan untuk tingkah laku kita sehari-hari di tempat kerja. Nah, dengan adanya kode etik tersebut, kita harus patuh dan taat. Ya, karena kita sudah sepakat untuk membuat kode-kode etik tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin saya rasa kalian sudah memahami apa itu kode etik profesi, ya. Nah, jadi secara ringkas, kode etik profesi itu merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita profesinya sebagai apa? Pasti ada aturan-aturan yang harus dikerjakan. Ya. Kita profesinya sebagai OB, ada peraturan-peraturannya, ada SOP-SOP-nya. Nah, SOP tersebut harus kita jalankan setiap harinya. Jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita hantam. Ya. Seperti itu. Pasti ada sanksi yang akan diberikan jika kita melanggar dari kode etik profesi. Begitupun di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat misalnya kita harus ramah, sopan, santun, ya. Kalau kita lewat di suatu perkumpulan masyarakat ataupun teman, ya, ataupun tetangga, ya harus ramah, harus bertingkah laku, bersikap sopan. Permisi Bu, permisi Pak, permisi Om, saya mau lewat. Seperti itu. Jadi ada kode etik di lingkungan masyarakat, ada di keluarga juga ada kode etik profesi. Oke, mungkin kalian sudah memahami dan juga kalian sudah secara langsung sudah mempraktekkan ya, mengenai kode etik profesi ini. Ya, jika ada pertanyaan ataupun yang masih kurang jelas, silakan kalian bertanya ya. Kita diskusi ya. Yang namanya kita kuliah itu kalau kita bingung ya tanya sampai paham. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat selalu dan salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.